Sebelumnya Mas Anggoro kan jadi staf PO ya, sekarang jadi ketua umum Himadika. Aku pengen tanya dong, suka dukanya jadi Gimana, ketua gimana? umum Himadika. Dia jadi cuma sukanya, sekarang Dukanya ceritain jadi dong dukanya gimana. dukanya jadi ketua umum. Ya, Oh ketua. ya, ya yang pertama mungkin ini sih untuk dari ketua umum ya kita harus berkorban waktu ya, waktu sama gimana ya? Kan kita masuk perguruan tinggi, masuk kuliah itu kan intinya di akademik. Di sisi lain kita juga diamanain gitu loh jadi ketua umum ya. Mau gak mau kita juga harus membagi waktu di situ gitu. Belum lagi kan aku sendiri juga nyambi juga gitu. Jadinya ada 3 kegiatan ya. Pinter-pinteran dari aku sih buat ngebagi waktunya di situ. Jujur banget sih pas di awal dulu itu kayak gimana ya kalau bahasa Jawanya itu kayak kedandapan gitu loh. Ya kayak bingung gitu. Ini harus gimana kayak istilahnya numpuk gitu loh semua buat yang akademik, buat organisasi, buat yang sampingan gitu. Ada nanti gimana ya kayak di akademiknya pas awal-awal itu ya kayak nggak kepegang banget gitu loh di situ. Saking bingungnya bagi waktu sih, saking bingung. Mungkin pengalaman pertama ya mungkin ya jadinya agak bingung juga bagi waktunya. Dan alhamdulillahnya untuk sekarang ya udah dikit-dikit sih bisa membagi waktu. Terus untuk dukanya yang lain ini sih kita tuh apa namanya ya kita itu harus bisa gitu loh memprioritaskan mana yang penting dan harus didatengin ya. Ya gimana ya kayak bukannya sok sibuk juga ya, cuman kalau jadi ketum itu ya banyak banget gitu loh kayak ya mungkin kepanitiaan ataupun mungkin zoom dari BEM ataupun apapun itu. Nah itu biasanya kan yang ngewakilin juga dari ketum. Nah, itu bingung gitu loh kalau dalah itu barengan semua satu hari 3 zoom kan ya ya kali 3 zoom dipantengin sendiri kan nggak mungkin ya di situ ya kan bingung banget di situ. Ya itu sih. Terus apa lagi ya? Untuk kesulitannya ya mungkin kalau dari aku sih itu sih ya alhamdulillah dari teman-teman juga support kalau aku ada apa-apa aku minta bantuan dari teman-teman bantu gitu sih. Intinya menjadi ketua itu ya adalah hal yang perlu dikorbankan. Soal waktu harus eh, bisa manajemen waktu sebaik mungkin. Mas Anggoro Oke. aja sama Himadika siap berkorban loh. Wah, apalagi sama calon jodohnya Mas Anggoro nanti dikorbankan segalanya. Mantap, mantap. Calonnya dikorbankan ya. Jadi tumbal. Buat para pendengar yang berminat sama Mas Anggoro bisa klik link di bawah ya. Oh ya IG-nya di sini Wah, ya IG-nya ya mantap. di bawah ya Ya, diedit ntar ya nanti. IG-nya nanti dilampirkan IG-nya satu di bawah. Oke mantap mantap. Kok malah sekalian panjat sosial? Gak apa, jadi ketua itu berat. Mari kita sedikit apresiasi dengan mempromotkan IG-nya gitu kan. Mari kita move on ke pertanyaan berikutnya. Dan juga kita karena mengejar durasi juga kan, biar nggak terlalu lama. Oke Mas, jadi kan Mas Anggoro sebagai ketua umum Himadika kan tentu menjadi penanggung jawab di berbagai acara Himadika kan. Mulai dari acara-acara yang besar maupun acara-acara yang kecil. Mungkin Mas Anggoro jadi penanggung jawab serta pengawas di masing-masing acara tersebut. Nah, boleh sharing nggak sih Mas untuk proker-proker besar yang akan datang sebentar waktu ini? Entah proker yang menyambut maba atau proker yang masih dalam kaitan internal Himadika atau apa itu? Untuk broker ya ada sih untuk yang berjalan saat ini kan ya kita tahu aritmatika untuk pelaksanaannya nanti insya Allah September minta doa buat teman-teman semoga untuk aritmatika sendiri bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin, amin. Ini sudah mulai awal ya, mulai awal untuk kegiatan kepanitiaan. Di situ nanti ya seperti biasa ya untuk aritmatika sendiri nanti kan ada lomba-lomba dan untuk tahun ini juga nanti ditambah untuk lomba mahasiswa yang diberikan dari prodi. Terus untuk proker lainnya juga nanti ada stadium general itu nanti juga untuk menyambut mahasiswa baru. Mungkin di bulan-bulan September juga nanti ya September. Untuk selanjutnya ada HUT Himadika juga di bulan Oktober. Nanti rencananya juga kita akan campurkan dengan proker-proker yang diminta untuk dilaksanakan oleh Himadika. Nah, di situ mungkin kita juga bisa dicampurkan di HUT gitu untuk serangkaiannya.
Terus nanti juga ada magang Himadika, nanti paling akhir ya sebelum RMP, biasanya itu bulan November untuk menggait pengurus Himadika di periode selanjutnya. Mungkin di periodenya Ilham mungkin. Ya, semoga ya. Ini Ilham udah dapat kiat-kiat secara privat nih dari Mas Anggoro. Siapa tahu Tapi periode selanjutnya Ilham sudah siap nih jadi ketemu. saya pribadi itu kurang antusias kalau jadi ketua-ketua gitu. Tapi saya lebih suka bekerja di balik background soalnya. Bagi background tembok. Ya, begitulah. Jadi gimana ya? Ya, kalau saya pribadi sih, sebenarnya ya kalau saya boleh milih itu saya lebih suka jadi itu, apa namanya? Lebih suka buat jadi ya tangan kanan lah daripada langsung jadi ditambah nama ketuanya gitu loh. Entah kenapa kalau jadi ketua itu kayak ada beban berat tersendiri dan saya itu bukannya tidak berani, malas aja gitu, malas aja punya beban. Kalau tangan kanan kan gimana ya? Bisa melakukan hal yang di atas ekspektasi ketuanya gitu kan sudah ikut membantu banyak kayak gitu. Kalau saya pribadi ya nanti semoga tahun depan Himadika punya ketua yang baik dan benar kayak Mas Anggur juga. Kalau bisa lebih baik dari aku sih. Oke, mantap. Mas Panji ada tambahan mungkin untuk yang poker-poker ke depannya? Oh iya, ini khusus Medinfo nanti bakal dari bidang kita bikin Digimix. Jangan lupa baca majalah kita ya. Nah itu sekalian promo ya di Bimax. Buat teman-teman pendidikan matematika yang ngakunya pendidikan matematika, kalau nggak baca rugi loh. Iya, betul sekali. Kalau nggak baca rugi Digimix. loh. Kawan-kawan Medinfo sudah nggak tidur, nggak makan buat bacakannya. Masa nggak ditonton, masa nggak dilihat itu kan. Aduh. Sudah berjuang banting tulang, kuras tenaga. Nah, itu. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, udah ditonton. Kan sayang sekali gitu. Iya, kaki sama tangan sampai pisah loh. Iya iya. Ya Gabung memang pisah jadi. loh. Wah ini semakin lama semakin OOT kalau nggak salah ini. Ya udah. Oke. Mari kita menuju ke pertanyaan penutup karena ya mungkin ini saya rasa sudah agak lama juga sih kita ngobrolnya sering-seringnya. Oke, ini Mas, kita kan tahu bahwa kita ini sudah memasuki semester ke berapa ya? Ketiga berarti ya dalam kuliah online ya. Sampai Iya. angkatan saya sendiri tuh nggak merasakan nikmatnya bangku perkuliahan secara real. Tahunya itu ya cuma laptop, Zoom, Google Meet dan sebagainya. Terus kalau ada tugas ya numpuk banget kerjanya deadliner dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pendapat Mas Anggoro mengenai isu kuliah akan offline? Ini ya Mas, kan kita tahu kan kayak ada wacana nanti akan offline di semester ketiga, maksudnya di tahun 2021 awal, terus di pertengahan 2021, atau bahkan di awal 2022 atau 2030, saya nggak tahu. Tapi 2030. kira-kira ya karena grafik COVID yang tidak kunjung menurun tuh saya sampai pesimis loh ini. Jangan-jangan saya lulusnya nunggu COVID-nya selesai dulu apa gimana? Masa gak lucu loh ini kuliah udah mau apa namanya? Udah mau 2 semester masih online aja kan kayak gimana gitu kan. Isu untuk kuliah luring ya. Untuk kemarin sendiri dari fakultas juga udah uji coba. Sebenarnya itu bukan dari fakultas sih, lebih dari seluruh UNS, tapi untuk pelaksanaannya di fakultas masing-masing itu kemarin udah uji coba luring untuk kayak gimana ya, kayak mencoba gitu loh, seberapa antusias teman-teman untuk luring gitu. Tapi kemarin itu menurut dari saya pribadi juga dari teman-teman juga kurang dari teman-teman FKIP, terutama dari FKIP ya, terutama dari FKIP rada kurang sih minatnya untuk mengikuti uji coba luring sendiri itu. Mungkin disebabkan karena di situ kan ada syarat untuk tes antigen, tes COVID gitu-gitu. Jadinya ya mungkin kan gimana ya, kayak kita datang, kita uji coba tapi kita harus bayar gitu loh, kayak memberatkan dari mahasiswa sendiri. Dan itu juga kemarin uji cobanya dilaksanain pas bulan puasa, yang rada berat itu sih. Terus untuk isu-isu ke depan ya, isu-isu ke depan ini mungkin kemarin juga dari Bapak Kaprodi, dari Bapak Trianto sempat mengatakan ya kalau untuk semester depan kemungkinan bisa offline ya. Semoga saja bisa offline ya. Semoga saja biar kita bisa bertemu gitu kan. Kan ya gak lucu kan kuliah tapi lupa sama temennya, gak kenal sama temennya gitu kan. Itu Nanti mesti pas ketemu sama adik tingkat, Kak mau tanya Kak ini kamar mandinya di mana ya? Oh saya juga
Terus baru pertama kali masuk dia. Aduh. Saya khawatir sama angkatan saya sebenarnya. Nggak pernah ke sana. Pas Saya- Rono karo kanca dhewe ora ngerti ya. Kayak kok kayak pernah lihat, kayak fotonya pernah lihat tanding grup WA yo. Foto grup WA, foto profil. Ya tapi gimana ya? Ketika kita sudah ketahui kalau dulu sempat dari UNS sendiri untuk mengajak para mahasiswanya untuk melaksanakan uji coba offline ya. Nah, ya seperti yang tadi Mas Anggoro katakan tadi, yang pertama tadi ya karena kendala ada rapid test dan sebagainya macam, kemudian pas dilaksanakan di waktu puasa, dan kalau bisa saya menambahkan itu karena cuman tempo waktu yang singkat, sehari 2 hari gitu kan. Dan itu juga masih uji coba, belum ada peluang untuk bentar lagi bener-bener offline. Jadi kayak buah si malakama di mana mungkin fakultasnya kayak mengharapkan oke ini kalau ada yang banyak ikut nanti mungkin bisa dimudahkan offline-nya. Tapi mahasiswanya itu kepikiran tapi kalau ke sana nggak offline ya sama aja bayar ini itu, terus juga mungkin karena rumahnya jauh atau bagaimana kan, rumahnya jauh jadi nanti butuh transport atau mungkin yang kos, wah nanti takut uangnya kebuang banyak juga kayak gitu. Jadi ya buah semalakama jadinya Mas. Ya semoga kita doakan yang terbaik aja buat Indonesia, semoga segera selesai. Amin. Semoga bisa ketemu offline dan podcastnya ini bisa offline gitu loh. Offline. Nah, sama Bu Jangan, Boleh Ger, jangan. biar nih, biar seru. Nanti podcast pertama kita nanti di take down nanti jangan. Ya begitulah, tapi ya sebelumnya teman-teman saya kasih tahu mungkin kedepannya ya jika waktunya bisa offline, mungkin podcast ini akan dilaksanakan secara offline juga, jadi teman-teman ya lebih mengurangi adanya gangguan lah kayak tadi suara bebek atau mungkin suara Mungkin Oke, kalau jadi- podcastnya udah luring, boleh Mas Anggoro kalau mau diajak bebeknya. boleh lah, boleh. Biar sekalian kenalan sama itunya gitu ya, boleh. Oke. Jadi Mas Anggoro untuk pendapat mengenai kuliah offline apakah itu aja atau mungkin ada sedikit tambahan lagi mungkin setelah saya tanggapi gitu? Mungkin itu saja ya yang tadi ya buat semester depan mungkin kemungkinan online. Kita tunggu saja surat dari Bapak Rektor, Bapak yang terhormat Jamal Wiwoho. Semoga ya bisa segera online. Offline. Semoga offline. Ya bagus lah kalau gitu. Ya semoga biar UKT-nya nggak eman-eman banget lah. UKT-nya full tapi kok kitanya. Sudah jangan hentikan. Jangan membicarakan birokrasi. Jangan. Sudah. Oke, jangan-jangan video pertama bakal di-tag dulu deh kayaknya. Oke, karena Nggak apa-apa, tadi nggak Mas apa-apa. Anggoro sudah menyampaikan pendapatnya mengenai ya sudah sharing mengenai pengalaman pribadi, kemudian Ihmadika, dan kemudian ada isu tentang kuliah offline juga. Kita akan menuju ke sesi penutup dari podcast Ihmadika ini. Oke, dari Mas Anggoro apakah ada kata-kata terakhir mungkin kata-kata terakhir? Aduh. Anda masih bisa merasa aman setelah mengatakan komen kata-kata nurut, ya? itu, gitu. Oke, jadi sebagai ciri khas dari Pak Dika ini, podcast Akademi Madika, silakan Mas Anggoro memberikan suatu quote, tapi quote-nya itu yang ngelantur, yang nggak boleh bener-bener quote. Misal ya, kayak gini. Maksudnya gimana? Misal, janganlah takut kita miskin, tapi takutlah jika Anda mengerjakan kalkulus 2 jam nggak ngapa-ngapain. Quote tapi nyeleneh. Untuk fotos ya. Fotonya tadi yang aneh-aneh kan? Yap. Lain dan bukan, silakan. Oh ya, kalau dari aku sih sedikit foto saja ya. Menurut pengalaman pribadi saya sendiri dari semester 3 dan semester 4 itu 3 SKS adalah sebagian dari aljabar linear 1 dan 2. Mantap. Ya. Mantap. Boleh tahu NIM-nya Mas kalau boleh tahu? Oh ya, K31 9009. Mantap. Ini mes apa wih? NIM gue dewe. Gak apa-apa ya. Ya gak apa lah. Ya tinggal berdoa aja Mas, semoga tidak ada kejadian yang tidak diinginkan kan bisa. Oke, jadi teman-teman tak terasa kita sudah berada pada penghujung acara.
Semoga podcast ini mampu menemani aktivitas teman-teman semuanya dan membuat kita menjadi semakin mengenal bagaimana sih sosok Mas Anggoro ini yang sebagai Ketua Umum Himatika 2021 ini. Nah, jadi demikian segmen podcast kita pada video kali ini, dan akhir kata, see you on next video. Bye. See you. See you. Wah, ini aku HP kan awalnya. San, bisa dikat. Oh, bisa dikat ya. Oke, ini dikat ya. Nah, dikat, silakan. Tapi nek sebut merek rapi ya. Ya, maaf ya, aku gak nyensor sih. Jadi kan HP-nya kuliah 3 SKS adalah sebagian dari. Tapi aku kan mesti ya. Anggur. Saya kira-kira. Siap terus, betul. Yang 3 itu loh. Oh. Misalnya hidup itu berat, kayak kuliah 3 SKS gitu kan bisa. Aduh. Ora apa-apa lah kayak ngono wae. Ya ora apa ya. Wong kowe engko ora ketok dosen. Yo, ini dikat santai. Iki mesti dikat. Oke. Mari kita Ya kembali ke OL. dikat. Ini dikat. Yo, mari kita kembali ke OL.